1. Cooper Flag NBA debut, harga tiket melambung tinggi. 2. Cooper Flag, debut buruk di NBA Summer League, tapi optimis dan belajar. 3. Cooper Flag, debut yang tidak sempurna namun menjanjikan untuk Dallas Mavericks. 1. Cooper Flag NBA debut, harga tiket melambung tinggi. Kisah tentang dunia basket profesional saat ini sedang memanas dengan munculnya talenta muda yang mampu mencuri perhatian publik dan mengancam rekor-rekor lama. Tapi di balik sorotan utama ini, ada satu pertanyaan besar yang jarang disentuh. Seberapa besar pengaruh harga tiket pertandingan debut pemain muda ini terhadap industri NBA dan apa sebenarnya artinya bagi kita sebagai penonton atau penggemar? Dan inilah bagian yang paling sering luput dari perhatian. Cooper Flag disebut-sebut sebagai salah satu potensi terbesar yang muncul dalam dekade terakhir, bahkan dibandingkan dengan legenda seperti Victor Wembanyama. Ketika Dallas Mavericks memilihnya sebagai pemain draft nomor 1 musim ini, tak hanya karena bakatnya yang luar biasa, tetapi juga karena prospek masa depan yang cerah. Debut perdana Flag di NBA Summer League dijadwalkan akan berlangsung pada Jumat pagi waktu Indonesia, menantang Los Angeles Lakers yang diperkuat oleh Bronny, putra LeBron James, di Thomas Mack Center, Las Vegas, Amerika Serikat. Karena antusiasme penonton yang sangat tinggi, tiket untuk pertandingan ini dijual dengan harga yang tidak main-main. Berdasarkan laporan dari Vivid Seats, harga tiket rata-rata hari pertandingan itu mencapai $223 Amerika, sekitar 3,6 juta rupiah. Bahkan, ada tiket yang dijual dengan harga terendah 1,3 juta rupiah dan tertinggi mencapai hampir 50 juta rupiah, yaitu $3.073 Amerika. Sekilas, harga ini hampir menyamai rekor tertinggi tiket debut Wembanyama 2 tahun lalu saat masih bermain di Summer League bersama San Antonio Spurs, yaitu sekitar $297 Amerika atau 4,8 juta rupiah. Bahkan, apa yang dilakukan pelatih Mavericks, Jason Kidd, 2 pekan lalu, menunjukkan betapa seriusnya antusiasme dan harapan terhadap pemain muda ini. Ia menyatakan ingin melihat bagaimana Flag bereaksi menghadapi tekanan dan momen besar ini, sekaligus memberikan kesempatan agar penonton bisa menyaksikan bakat luar biasanya secara langsung. Menariknya, tiket di Summer League tidak dijual per pertandingan melainkan per hari, sehingga penonton bisa menonton beberapa pertandingan sekaligus di hari yang sama, seperti laga antara Mavericks dan Lakers yang menjadi sorotan utama. Di hari yang sama, juga di venue yang sama, terdapat pertandingan lain antara San Antonio Spurs dan Philadelphia 76ers, yang mempertemukan dua pemain pilihan draft kedua dan ketiga, Dylan Harper dan VJ Edgecombe. Sayangnya, laga Edgecombe belum dapat dipastikan karena mengalami cedera jempol. Jadi, pertanyaannya sekarang, apakah harga tiket setinggi ini benar-benar mencerminkan nilai dan prospek masa depan dari pemain muda seperti Flag? Atau, justru ini menjadi indikator bahwa industri NBA dan pasar olahraga memang sedang berada dalam titik puncak kejenuhan dan reaksi berlebihan terhadap bakat muda? Bagaimana pandangan kalian tentang fenomena ini? Apakah harga yang tinggi ini menunjukkan apresiasi nyata terhadap talenta muda, atau justru sebuah perangkap di mana harga jadi semakin tidak terjangkau bagi para penggemar biasa? Mari berbagi pendapat dan mulai diskusi tentang apakah aspek komersial ini sebenarnya membantu atau malah merusak budaya dan semangat sportivitas dalam dunia basket profesional. 2. Cooper Flag, debut buruk di NBA Summer League, tapi optimis dan belajar. Debut Summer League Cooper Flag, kekecewaan pribadi di balik kemenangan tim yang mengejutkan. Bintang masa depan Dallas Mavericks ini mengawali karir NBA tidak resminya dengan perasaan campur aduk. Meski timnya menang tipis 87-85 atas Los Angeles Lakers pada pembukaan Las Vegas Summer League 2025, Flag justru menyebut performanya sebagai aib pribadi. Tapi di balik statistik yang kurang mentereng, tersimpan pelajaran berharga untuk atlet muda ini. Dengan wajah masam, pemain berusia 18 tahun ini mengakui kegagalannya mencetak angka secara efisien, hanya 10 poin dari 21 percobaan tembakan, termasuk 5 kali gagal dari garis 3 angka. Tapi inilah yang menarik. Meski performa ofensifnya di bawah standar, Flag tetap berkontribusi melalui 6 rebound, 4 assist, 3 steal, dan 1 blok. Sebuah paradoks statistik yang memicu debat, apakah ukuran kesuksesan pemain muda harus dilihat dari angka semata? Ini mungkin pertandingan terburuk dalam hidup saya, ujar Flag kepada Grand Offset dengan jujur. Tapi di sini letak pelajarannya, kemenangan tim adalah prioritas utama. Saya bersyukur rekan-rekan bisa menutupi kelemahan saya malam ini. Pernyataan ini mengundang pertanyaan, haruskah atlet muda lebih fokus pada perkembangan diri atau hasil tim? Bagaimana pendapat Anda? Pelatih Josh Brogamer justru memuji ketahanan mental Flag. Bayangkan tekanan yang dia hadapi, katanya. Lakers sengaja menjadikan Flag target utama pertahanan sejak menit pertama. Tapi lihatlah, dia tetap membuat keputusan tepat dan tak kehilangan fokus.
Brogamer menekankan bahwa tim hanya punya 4 sesi latihan sebelum turnamen, membuat penyesuaian taktis Flag semakin impresif. Ada fakta menarik yang sering terlewat, transisi dari basket kampus ke NBA bukan sekadar masalah skill fisik. Flag mengungkapkan, di sini semua berbeda, jarak tembakan, kecepatan permainan, bahkan pola pikir pemain. Ini mengingatkan kita pada perjuangan legenda seperti Kevin Durant yang awalnya kesulitan beradaptasi di musim rookie. Pertanyaan kontroversial. Apakah kritik keras Flag terhadap diri sendiri menunjukkan mentalitas juara atau justru pertanda kerapuhan psikologis? Beberapa analis berargumen bahwa kesadaran akan kekurangan adalah tanda kedewasaan, sementara yang lain khawatir tekanan berlebihan bisa menghambat perkembangan. Dallas Mavericks akan kembali bertanding Sabtu mendatang. Yang patut diamati, akankah Flag mengubah kritik diri menjadi bahan bakar untuk peningkatan performa? Atau justru terjebak dalam ekspektasi tidak realistis? Bagaimana pendapat Anda? Perlukah pemain muda seperti Flag lebih memaafkan diri sendiri, atau justru mempertahankan standar tinggi ini? Sampaikan pandangan Anda di kolom komentar. 3. Cooper Flag, debut yang tidak sempurna namun menjanjikan untuk Dallas Mavericks. Penampilan perdana Cooper Flag jauh dari sempurna, namun menjanjikan masa depan yang cerah. Jakarta, Antara, meskipun Cooper Flag tampil kurang memukau dari segi statistik dalam debutnya di NBA 2K26 Summer League, penampilannya menunjukkan potensi besar yang dapat membawa Dallas Mavericks ke arah yang lebih baik di masa mendatang. Pada pertandingan yang digelar di Thomas E. Mack Center, Las Vegas, Kamis waktu setempat, Flag hanya berhasil mencetak 10 poin dari 21 kali upaya tembakan, Mei 21, dan bahkan tidak berhasil mencetak 1 pun dari 5 lemparan 3 angka. Lebih buruk lagi, ia membuka dan menutup pertandingan dengan tembakan airball, yaitu bola yang tidak menyentuh ring sama sekali. Namun, di balik performa menembak yang kurang memuaskan, Flag menunjukkan aspek lain dari permainannya yang sangat berharga. Dia tidak terlalu memaksakan diri. Dia hanya bermain, kata Mark Cuban, mantan pemilik Mavericks yang masih merupakan pendukung setia tim. Dan dia baru berusia 18 tahun, tambah Cuban, seperti dilansir dari laman NBA. Flag menunjukkan pemahaman permainan yang jarang dimiliki oleh pemain seusianya. Ia bermain dengan disiplin dalam bertahan, aktif mengatur ritme permainan, dan membuat keputusan yang tepat dalam situasi tekanan, termasuk sebuah blok krusial dan assist dalam transisi yang membantu Dallas meraih kemenangan 87-85 atas Los Angeles Lakers. Meskipun dikawal ketat sepanjang pertandingan, bahkan sempat dijaga penuh dari garis belakang oleh pertahanan Lakers, Flag tetap tenang dan memainkan bola dengan efektif. Josh Brogamer, pelatih Mavericks untuk Summer League, menekankan bahwa Flag terus membuat keputusan yang tepat, bahkan ketika menghadapi banyak tekanan. Mereka menjebaknya sejak garis belakang, tapi dia tetap membuat permainan yang tepat berulang kali, kata Brogamer. Debut Flag menjadi sorotan utama pada hari pembukaan Summer League. Tetapi disinilah hal-hal menjadi kontroversial, banyak yang membandingkan situasinya dengan debut Victor Wembanyama 2 tahun lalu, yang juga tampil buruk secara statistik namun akhirnya menjadi bintang. Flag sendiri mengakui bahwa pertandingan tersebut mungkin salah satu yang terburuk dalam hidupnya. Tapi saya akan baik-baik saja, katanya seusai pertandingan. Saya hanya senang kami menang. Itu yang paling penting bagi saya. Menariknya, Flag tidak bergabung dengan tim yang sedang membangun ulang. Mavericks telah memiliki pemain-pemain veteran berkaliber Hall of Fame seperti Kyrie Irving, Klay Thompson, dan Anthony Davis. Hal ini berarti Flag tidak perlu langsung menjadi pusat perhatian dan menopang beban tim seperti Wembanyama saat bergabung dengan Spurs. Dan ini adalah bagian yang sering orang lewatkan. Cuban menambahkan, dia tidak perlu menjadi pemain nomor 1. Dan itu sangat penting untuk perkembangan jangka panjangnya. Musim depan, Flag diproyeksikan akan berperan sebagai small forward oleh kepala pelatih Jason Kidd. Peran ini mungkin akan semakin vital jika Irving belum pulih sepenuhnya dari cedera Achilles. Dengan tinggi 213 cm dan kemampuan mengontrol bola yang baik, Flag memberikan opsi fleksibel bagi Mavericks dalam formasi ofensif mereka. Apakah Anda setuju bahwa Flag memiliki potensi besar untuk berkembang di Dallas Mavericks? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar.